Selamat malam Ibu, perkenalkan kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, saat ini kami ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah vintage mengenai teknologi keuangan dalam dunia bisnis. Nah, sebelumnya terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktu Ibu di sini bersama kami untuk wawancara tugas ini. Sebelumnya Ibu, sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, Ibu boleh cerita nggak sedikit tentang Anita Bakery ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sebelumnya mau tanya dulu ya, ini dari siapa aja nama-namanya ya? Oh iya, Bisa disebutkan. baik, dengan saya Heris Marianto, Ibu, dengan rekan saya Olivia. saya Lokahita. Oke, ya Mas Heri, Mbak Kia, dan Mbak Lokahita ya. Ya, jadi untuk Anita Bakery ini memang kita bidang usahanya di F&B. Kemudian tadinya ini tuh berdiri di tahun 1982. Jadi usaha ini tadinya adalah toko kue sederhana yang mana kemudian sekarang menjadi PT Anita Family. Nah, semakin besar dan ini merupakan perusahaan keluarga sehingga kita perlu tadinya kita di Sumeneb. Nah, ketika di Sumeneb kita sudah besar, kita ekspansi ke Surabaya supaya harapannya bisnis kita bisa berkembang semakin luas dan dikenal banyak orang. Kemudian untuk Anita Bakery ini tadinya filosofi dari penamaan toko ini sebenarnya adalah gabungan dari pemilik. Jadi pemilik bakery ini merupakan satu pasangan, yaitu Ibu Anita dan juga Bapak Taufik. Jadi Anitanya ini dari Aini dan Taufik seperti itu. Nah, kalau di Surabaya ini sendiri ada beberapa lokasi ya. Salah satunya di Jalan Wijaya Kusuma ini. Mulai di Kapas Perampung ada, di Ampel juga ada. Wah, berarti udah berkembang cukup lama ya, Bu? Karena kan udah dari tahun 1982. Nah, kira-kira kalau boleh tahu produk dari Anita Bakery ini apa aja ya? Jadi kami Anita Bakery ini menyediakan berbagai macam produk seperti roti, kue ulang tahun, kue kering, dan juga berbagai jajanan bakery lainnya. Nah, Anita Bakery ini sebenarnya mengusung konsep artisan bakery yang mana saat ini sedang booming, yaitu sebuah toko roti yang mengutamakan kualitas, kemudian keaslian rasa, dan teknik pembuatan tradisional secara manual atau masih handmade. Kemudian bahan-bahan yang kami pakai juga dari bahan-bahan alami dan berkualitas, yang mana fokus dari bakery yang kami jual ini bahan dasar murni. Kami sangat meminimalisir bahan-bahan kimia tambahan. Saya pernah dengar tagline dari Anita Bakery ini, we love it, we make it. Itu kira-kira ada arti tersendiri nggak, Bu, dari tagline tersebut? Oke, jadi kita tagline-nya adalah we love it so we make it ya. Nah, di sini karena kita itu passion-nya adalah bakery, jadi bikin kue. Jadi sehingga resep keluarga ini ingin kami hadirkan ke masyarakat umum, ke banyak keluarga, dan juga kami juga menyediakan gak hanya untuk keluarga maupun di perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi semua itu kita maunya merata bisa tersalurkan. Jadi kami menjual dan membuat dan menjual produk kami seperti itu. Kalau boleh tahu, untuk saat ini Ibu ini menjabat sebagai apa ya di Anita Family Bakery? Ya, saya di sini, saya tadi belum perkenalan ya malah. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan. Saya di sini sebagai manajer operasional dan saya sudah bergabung di Anita Bakery ini selama 5 tahun. Tapi untuk 3 tahun terakhir ini saya menjabat sebagai manajer operasional. Kalau untuk tugas utamanya sendiri itu lebih banyak di bagian apa saja, Bu? Ya, karena posisi saya adalah manajer operasional sehingga cakupan
dari tugas saya adalah memonitor dan juga memastikan semua kegiatan produksi operasional ini berjalan dengan lancar. Yang mana yang pertama mulai dari stok di toko ya, roti di toko itu harus selalu hadir, harus selalu fresh, kemudian tidak ada keterlambatan stok, kemudian termasuk dengan tim-tim kami yang ada di toko itu harus selalu hadir standby tanpa ada halangan seperti itu. Untuk Ibu sendiri ini apakah mengenal istilah dari vintage? Ya, saya mengenal fintech ini kan inovasi di jasa keuangan ya, yang mana tujuannya mempermudah untuk segala pembayaran dan transaksi itu secara digital. Gitu. Jadi di Anita Bakery ini sangat bergantung juga di fintech, apalagi beberapa tahun terakhir ini kan sudah banyak QRIS, GoPay, terus OVO, Dana, pokoknya segala bentuk e-wallet itu sangat mempermudah karena praktis dan juga aman tentunya, karena kita meminimalisir menyimpan uang tunai di kasir seperti itu. Menurut Ibu, apa manfaat terbesar vintage bagi usaha bakery ini, Bu? Manfaatnya jelas sangat besar ya Mbak Lokahita, karena fintech ini menurut Anita Bakery ini sangat mempermudah transaksi keuangan, karena setiap hari kita selalu ada bergantung dengan transaksi, sehingga transaksi fintech ini menawarkan efisiensi yang tinggi, kemudian biayanya juga lebih murah dan untuk aksesibilitas bagi masyarakat juga bagi mereka yang masih belum terjangkau perbankan konvensional, jadi ini sangat bergantung ya dengan fintech, apalagi zaman sekarang ini banyak manfaat. Yang pertama yang kami rasa setiap transaksi jadi lebih rapi pencatatan keuangannya, kemudian yang kedua mempermudah, meminimalisir seperti yang saya bilang tadi, meminimalisir adanya uang tunai, karena uang tunai itu kami rasa lebih banyak resikonya untuk hilang atau dicuri atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mungkin bisa jadi menarik pelanggan ya, karena teman-teman bagi yang customer yang tadinya itu tidak terpikir untuk mampir, jadi karena mereka cashless, jadi mereka mampir seperti itu. Baik, selain manfaat, kira-kira ada nggak kendala dari vintage sendiri? Mungkin dari masalah pembayaran tadi itu, Bu. Iya, mungkin kalau untuk resiko dari penggunaan fintech ini, yang pertama di jaringan internet ya, karena ini kan modal untuk menggunakan fintech ini dari jaringan internet atau wifi kami, jadi tidak memungkinkan juga kalau misalkan sistem pembayarannya ada kejadian error atau enggak mesin EDC-nya itu error juga atau bermasalah seperti itu. Dan pernah juga sih ada transaksi pelanggan yang terkadang itu tertunda masuk. Jadi antara mesin EDC dengan e-walletnya itu kurang sinkron gitu. Kalau misal ada kendala masalah internet gitu, untuk mengatasinya biasanya bagaimana ya, Bu, caranya? Iya. Kalau ketika terjadi kejadian error itu ya, atau wifi-nya jaringannya sedang buruk, itu biasanya kami melakukan pengecekan ulang di semua transaksi di jam tersebut, kemudian menghubungi layanan customer service dari aplikasi pembayaran terkait. Dan kami juga ada bagian IT juga yang siap sedia untuk membantu permasalahan kami terkait teknologi fintech ini ketika ada kendala. Kira-kira kendala seperti error atau sinyal nggak ada itu biasanya sering terjadi atau gimana, Bu? Kalau frekuensinya sih jarang terjadi, karena itu sekarang kan sistem kan sudah semakin baik ya, wifi juga
lancar alhamdulillahnya. Kemudian meskipun kondisinya hujan, tapi sangat minim sih untuk jaringan tersendat. Nah, tapi eh, kalau misalkan tetap kita harus antisipasi ya. Kalau misalkan hal itu terjadi, maka itu kita antisipasinya yaitu tadi dengan menghubungi layanan customer service dan juga di support dengan tim IT kami. Nah, apakah ibu dan karyawan ini pernah mendapatkan pelatihan terkait vintage? Ya, kalau untuk pelatihan fintech ini terutama tim kami yang ada di kasir ya Mbak. Jadi tim kami di kasir dan di IT sih yang lebih mendapatkan pelatihan terkait fintech ini karena mereka setiap harinya berhadapan dengan transaksi, kemudian transaksi itu tidak mudah ya. Jadi untuk semua fitur dan menu itu mereka harus kuasai. Kemudian kebetulan untuk fitur dan menu ini kan menggunakan bahasa Inggris ya, jadi mereka juga harus harus familiar juga terkait istilah-istilah untuk pembayaran dan lain-lain, dan juga terkait misalkan ada pemasakan kayak hardware dari mesin EDC, kemudian komputer kasir dan sebagainya. Nah, menurut ibu ini jadi penting ya karyawan itu memahami teknologi seperti vintage itu. Wah, sangat penting sekali karena sekarang apapun serba digital dan kita harus saya rasa tidak hanya di bagian kasir dan IT aja, namun semuanya juga kita harus melek terhadap digital karena kedepannya bisa jadi semua itu tergantung. Jadi tidak hanya untuk kasir dan tim IT aja ya, kita semuanya semua tim juga harus melek digital karena kedepannya kita bisa jadi semua pekerjaan di depan kita, semua alat yang kita gunakan untuk bekerja gitu beralih ke digital. Nah, jadi Mbak Masnya ini teman-teman dari Muhammadiyah Surabaya itu juga pasti setiap harinya ketika proses perkuliahan juga selalu bertemu dengan hal-hal digital yang dulunya mungkin KHS dan KRS itu dilakukan secara paper based. Nah, sekarang jadi techno based kayak gitu. Nah, kalau di Anita Bakery ini terkhususnya yang tadinya itu kasir masih manual dan sekarang sudah masuk digital, ada mesin kasir, kemudian ada masuk fintech, wallet, dan semua pencatatan penjurnalan keuangan juga dilakukan secara digital melalui aplikasi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Informasi yang Ibu berikan ini sangat bermanfaat dan sangat membantu saya dalam memahami penerapan vintage pada bisnis bakery ini, khususnya di Anita Family Bakery ini. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak teman-teman juga menyempatkan untuk datang ke toko kami, barangkali dari teman-teman, keluarga maupun mungkin di lingkup Universitas Muhammadiyah Surabaya ini bisa lebih memperkenalkan Anita Bakery ini. Jadi saya akan ya perwakilan manajemen juga terima kasih banyak. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih.